Semua orang mau jadi pintar. Semua orang pengen dihargai karena ilmunya. Tapi ada satu hal yang sering banget dilewati. Padahal ini pondasi sebelum ilmu bisa benar-benar bermanfaat. Boleh jago matematika, ahli coding, paham teori psikologi luar kepala, tapi kalau cara ngomongnya merendahkan, kalau sikapnya bikin orang ilfil, maka semua itu akan runtuh dalam sekejap. Zaman sekarang banyak yang sibuk ngejar gelar, sibuk kumpulin sertifikat, sibuk upgrade CV. Tapi lupa, kalau yang bikin kita benar-benar dihormati bukan cuma ilmu, tapi bagaimana kita membawa diri. Ada yang nilainya 100, tapi nggak bisa kerja tim. Ada yang ranking 1, tapi suka menyela orang bicara. Ada yang debatnya menang terus, tapi nggak bisa menerima masukan. Di titik ini muncul satu pertanyaan penting. Apa gunanya pintar kalau nggak punya adab? Dan sebaliknya, apa gunanya sopan kalau kosong ilmu? Ini bukan cuma soal sekolah atau kuliah. Ini soal bagaimana kamu membentuk karakter untuk hidup yang panjang. Dunia kerja, dunia sosial, bahkan dunia cinta. Lebih menghargai orang yang tahu cara bersikap daripada orang yang hanya jago omong. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang jarang disentuh, tapi justru ini akar dari semua kesuksesan. Karena banyak yang jatuh bukan karena bodoh, tapi karena nggak tahu cara menjaga sikap. Siap untuk mengulik rahasia yang selama ini luput dari perhatian. Ini dia, perbandingan antara adab dan ilmu. Dan alasan kenapa yang satu harus didahulukan, supaya yang satunya bisa membawa berkah, bukan petaka. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena bisa jadi ini bukan cuma mengubah cara belajar kamu, tapi cara kamu memandang hidup sepenuhnya. Ilmu itu ibarat cahaya, tapi cahaya juga bisa menyilaukan kalau tidak diarahkan dengan benar. Ilmu bisa mengangkat derajat seseorang, tapi ilmu juga bisa menjatuhkan martabat kalau tidak dibarengi akhlak. Di dunia nyata, pintar saja tidak cukup, karena yang menentukan kamu diterima atau ditolak bukan hanya seberapa banyak kamu tahu, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi sombongnya lebih tinggi. Ada yang cerdas, tapi kasar dalam tutur kata. Ada yang ngerti banyak hal, tapi nggak tahu cara menghargai. Inilah sisi gelap dari ilmu tanpa adab. Karena ilmu bisa menjadi alat untuk menginjak, bukan untuk mengangkat. Contohnya, lihat saja debat di media sosial. Banyak yang asal ngutip teori ini itu, tapi lupa untuk menyampaikan dengan empati. Ilmu berubah jadi alat untuk pamer, untuk menang argumen, untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal, ilmu sejatinya mengajarkan rendah hati. Ilmu mengajarkan bahwa makin kita tahu, harusnya makin sadar bahwa masih banyak yang belum kita tahu. Tapi seringkali justru sebaliknya. Makin pintar, makin angkuh. Makin tahu banyak, makin merasa paling benar. Ini bukan masalah kecerdasan, ini masalah karakter. Karena ilmu tanpa adab adalah kekuatan tanpa kendali. Ibarat pisau yang tajam, tapi nggak punya sarung, mudah melukai siapa saja, bahkan diri sendiri. Ada orang yang kehilangan sahabat karena arogansi. Ada yang dijauhi rekan kerja karena sok pintar. Ada yang gak dipercaya klien, meskipun ilmunya tinggi. Apa sebabnya? Karena ilmunya gak dibungkus dengan adab. Orang yang cerdas tapi tidak santun akan kehilangan tempat bahkan sebelum dia sempat bicara. Di sekolah mungkin kita diajar untuk dapat nilai bagus, tapi di kehidupan kita diuji dengan cara kita bersikap, karena orang akan lebih mudah menerima nasihat kalau disampaikan dengan hati, bukan dengan emosi, bukan dengan nada tinggi, bukan dengan merasa paling tahu. Coba bayangkan, ada 2 orang menyampaikan hal yang sama. Yang satu lembut dan sopan, yang satu nyolot dan menyalahkan. Kira-kira, yang mana yang kamu dengarkan? Ilmu seharusnya jadi jembatan, tapi tanpa adab, dia berubah jadi tembok. Dan ini terjadi di mana-mana, di ruang kelas, di kantor, di rumah tangga. Kadang kita niatnya baik, mau mengingatkan, tapi karena cara kita keliru,
Yang datang bukan kesadaran, tapi pertengkaran. Inilah kenapa adab harus lebih dulu, karena adab adalah arah, dan ilmu adalah kendaraan. Apa gunanya punya kendaraan cepat kalau kamu nggak tahu kemana arahnya? Itulah yang terjadi saat orang punya ilmu, tapi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan bahayanya lagi, ilmu yang disalahgunakan bisa merusak lebih dalam. Seseorang yang pintar berargumen bisa memutarbalikkan fakta. Seseorang yang menguasai psikologi bisa memanipulasi orang. Saat ilmu dipakai untuk kepentingan ego, maka dia berubah dari berkah jadi bencana. Makanya, sebelum kamu belajar bicara, belajarlah mendengar. Sebelum kamu berdebat, belajarlah untuk memahami. Dan sebelum kamu mengoreksi orang lain, pastikan kamu sudah mengoreksi cara kamu menyampaikannya. Ilmu itu penting, tapi adab adalah cara agar ilmu itu bisa sampai ke hati. Tanpa adab, ilmu hanya akan berhenti di kepala. Tapi dengan adab, ilmu akan menyentuh jiwa. Dan itulah yang membedakan orang yang sekadar pintar dengan orang yang benar-benar berilmu. Ilmu itu seperti makanan bergizi, tapi tanpa penyajian yang tepat, orang bisa menolaknya mentah-mentah. Kamu bisa punya ilmu segunung, tapi kalau cara menyampaikannya kasar, menyakitkan, dan terkesan merendahkan, maka semua ilmu itu akan ditolak, bahkan sebelum didengar. Inilah kenapa adab itu penting, karena adab adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan ilmu dengan hati manusia. Tanpa jembatan, secerdas apapun kamu nggak akan pernah bisa sampai ke sisi seberang. Seringkali yang kita butuhkan bukan orang yang paling tahu, tapi orang yang tahu cara menyampaikan dengan bijak. Lihat para guru yang paling kamu hormati sepanjang hidupmu. Bukan cuman yang pintar, tapi yang sabar saat kamu salah, yang nggak pernah mempermalukan kamu di depan umum. Mereka adalah contoh nyata bahwa adab bisa membuat ilmu lebih mudah diterima. Kita hidup di zaman serba cepat. Semua orang berlomba jadi yang paling tahu. Tapi banyak yang lupa bahwa ilmu yang tidak dibarengi adab akan terasa seperti ceramah kosong. Karena ilmu yang masuk ke telinga tidak akan sampai ke hati tanpa sentuhan adab. Kamu bisa saja memberi nasihat yang benar, tapi kalau disampaikan dengan nada tinggi, orang tidak akan merasa didukung. Mereka justru merasa diserang. Inilah titik kegagalan banyak orang pintar. Merasa apa yang mereka sampaikan sudah paling benar, tapi gagal mengemasnya dengan bahasa yang santun dan empatik. Bahkan dalam Islam pun Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata lembut kepada Fir'aun, seorang raja zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Kalau Fir'aun saja disuruh diberi peringatan dengan kata-kata lembut, apalagi saudara, teman, atau rekan kita. Adab bukan kelemahan. Adab adalah kekuatan yang membungkus kebenaran dengan kemanusiaan. Karena manusia bukan robot logika. Mereka butuh rasa. Mereka butuh dihargai. Banyak anak muda pintar hari ini, tapi dikucilkan karena tidak tahu cara menghormati yang lebih tua. Banyak yang ilmunya hebat, tapi gagal di dunia kerja karena tidak tahu sopan santun dan komunikasi dasar. Padahal, sejujurnya, dunia ini tidak selalu memilih orang yang paling pintar, tapi seringkali memilih mereka yang paling bisa bergaul dengan baik. Adab membukakan pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dengan sekadar ijazah. Kamu boleh lulusan terbaik, tapi kalau tidak tahu cara menghargai rekan kerja, maka karirmu bisa berhenti di situ-situ saja. Kamu boleh paham banyak teori, tapi kalau tidak bisa menghargai sudut pandang orang lain, maka diskusimu akan jadi debat kusir yang melelahkan. Adab itu bukan aksesoris tambahan. Adab itu fondasi dari semua bentuk hubungan, baik itu sosial, profesional, bahkan spiritual. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku bisa berdebat dengan 10 orang berilmu dan menang, tapi aku tidak akan bisa menang saat berdebat dengan satu orang yang bodoh, karena ia tidak tahu adab dalam berdiskusi." Dari kutipan itu, kita tahu orang berilmu bisa menyampaikan tanpa harus menang, tapi orang tanpa adab hanya peduli siapa yang lebih tinggi.
Adab itu bukan soal basa-basi, tapi soal ketulusan dan rasa hormat. Saat kamu punya adab, kamu akan tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus menyampaikan pendapat, dan kapan harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa langsung paham. Disinilah adab menjadi alat komunikasi yang paling ampuh. Bahkan sebelum kata-kata keluar dari mulut, orang sudah bisa menilai kamu lewat caramu mendengarkan. Maka dari itu, jangan hanya fokus menambah ilmu, tapi latih juga cara berpikir dan bertutur yang santun. Jangan buru-buru merasa lebih hebat karena tahu lebih banyak, karena ilmu bisa dicari, tapi adab harus dibentuk dari kesadaran dan latihan setiap hari. Dan ingat, ilmu tanpa adab mungkin bisa membuatmu terkenal, tapi hanya adab yang akan membuatmu dikenang dengan baik. Banyak orang bilang kunci sukses itu kerja keras. Ada juga yang bilang kuncinya adalah koneksi. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Padahal justru inilah yang diam-diam membuka banyak pintu. Adab. Adab yang baik bisa bikin orang nyaman kerja bareng kamu. Adab yang baik bisa bikin atasan percaya sama kamu. Adab yang baik bisa bikin rekan kerja ingin bantu kamu. Dan semua itu adalah modal besar dalam perjalanan sukses. Banyak orang pintar, tapi nggak bisa jaga sikap. Akhirnya ditinggal rekan, nggak dipercaya atasan, bahkan nggak disukai klien. Tapi orang yang punya adab, meskipun belum sehebat yang lain, seringkali dikasih kesempatan lebih dulu, karena mereka tahu cara bersikap. Di dunia kerja, attitude adalah mata uang sosial. Di bisnis, etika adalah branding utama. Dan di kehidupan sehari-hari, sikap yang baik selalu dikenang lebih lama daripada prestasi. Bahkan banyak mentor atau pemimpin hebat lebih memilih orang yang mau belajar dan beradab daripada orang yang pintar tapi keras kepala. Karena ilmu bisa diajarkan, tapi adab harus dibentuk. Jadi jangan heran kalau kamu lihat ada orang biasa aja, tapi terus naik level. Bisa jadi dia bukan karena paling jago, tapi karena dia tahu cara membawa diri. Sukses itu bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal karakter. Dan adab adalah bagian dari karakter yang paling kuat pengaruhnya. Kamu nggak perlu sok tahu biar dihargai. Kamu nggak perlu menjatuhkan orang lain biar terlihat tinggi. Justru sebaliknya, makin tinggi ilmunya, makin rendah hati orang yang benar-benar bijak. Itulah rahasia orang-orang besar yang sering luput dari sorotan. Mereka bukan cuma hebat di kepala, tapi juga hebat dalam bersikap. Dan itu semua dimulai dari adab. Kita hidup di zaman serba cepat. Semua orang mau jadi hebat, tapi banyak yang lupa. Jadi hebat itu bukan cuma soal otak, tapi juga soal sikap. Hari ini kamu boleh jadi orang paling pintar di ruangan. Tapi kalau kamu nggak tahu cara menghargai orang lain, maka pintarmu nggak akan bikin orang nyaman. Karena dunia ini bukan cuma butuh orang yang tahu banyak, tapi juga butuh orang yang bisa membuat orang lain merasa dihargai. Ilmu itu penting, iya. Tapi adab adalah pintu masuknya. Tanpa adab, ilmu bisa ditolak. Tapi dengan adab, ilmu bisa diterima dan jadi berkah. Maka mulai sekarang, yuk perbaiki cara kita bersikap. Latih cara kita berbicara. Tumbuhkan rasa hormat ke siapapun, baik yang lebih tua, lebih muda, atau berbeda pandangan. Jangan cuma sibuk mengisi kepala, tapi kosongkan hati dari kesombongan, karena yang benar-benar dihormati bukan yang paling tahu, tapi yang paling tahu cara membawa diri. Kalau kamu setuju adab itu lebih dulu, tulis di kolom komentar. Aku pilih adab sebelum ilmu. Share video ini ke teman-teman kamu, karena bisa jadi mereka lagi butuh pengingat ini. Dan jangan lupa subscribe, karena di video selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi soal jadi manusia yang bukan cuma cerdas, tapi juga bijak. Sampai ketemu lagi.